warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap, gerak. Pada ibu guru, hormat, gerak. 3 gerak, berdoa mulai. Selesai. Baiklah, untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Tidak, Bu. Hadir semua ya. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini mengenai persamaan garis lurus. Nah, untuk persamaan garis lurus ini, di sini indikator yang harus kalian capai, kalian harus dapat menentukan grafik dari persamaan garis lurus, gradien dari persamaan garis lurus, bagaimana hubungan garis lurus itu. Nah, manfaat dari pembelajaran persamaan garis lurus ini, yang pertama, kita dapat menentukan kemiringan dari suatu bangunan. Yang kedua, dalam ilmu fisika, ilmuwan tuh menggunakan persamaan garis lurus ini untuk menentukan gradien dari tenaga listrik, pembangkit tenaga listrik. Dan untuk selanjutnya kita dapat menentukan kemiringan dari suatu bangunan yang kita inginkan. Baiklah, kita langsung masuk ke materi pembelajaran. Baiklah, untuk persamaan garis lurus ini, kita pertama harus tahu bentuk umum dari persamaan garis lurus. Ini ada. Nih, bentuk persamaan dari garis lurus. Yang pertama, Y sama dengan MX ditambah C. Ini adalah bentuk umum dari persamaan garis lurus. Apakah kalian tahu M itu melambangkan dari apa? Gradien. Ya, betul. M ini adalah gradien dan C itu adalah Konstanta. Ya, berarti Y sama dengan M ini adalah gradien dan X-nya ada ditentukan ditambah dengan C. C ini adalah sebagai konstanta. Yang kedua, AX ditambah dengan BY ditambah dengan C sama dengan 0. A sama B itu sama dinamakan dengan konstanta juga ya. A, B, C itu dinamakan dengan konstanta. Di sini untuk mencari gradien min A per B. Untuk mengambil A per B, A sama dengan A sama B ini, kita ambil dari soal. Berarti misalkan di depannya misal 2X ditambah dengan 3Y ditambah dengan 6 sama dengan 0. Berarti yang 2X tadi itu yang sebagai A ya. Dan yang di depan Y itu adalah sebagai B. Untuk mencari gradiennya harus pakai min di depan. Begitu juga sama dengan yang C. Lanjut. Ini adalah bentuk grafik persamaan garis lurus. Grafik persamaan garis lurus yang pertama itu adalah Y sama dengan MX ditambah dengan C. Yang grafik yang kedua, Y sama dengan MX. Untuk grafik yang pertama, grafik yang pertama itu kan di sana ada Y sama dengan MX ditambah dengan C. Berarti di sini ini Y sama dengan MX ditambah dengan C. Jadi di sini itu persamaan garis lurusnya melalui titik. Di sini dia melalui titik. Dia melalui titik 0, C. Karena dia pakai konstanta di sini ya. Untuk yang kedua, grafik yang kedua, Y sama dengan MX. Di sini, siapa yang tahu melalui titik apa dia? 0,0, Bu. Betul. Di sini dia melalui titik 0,0. Coba sekarang kalian perhatikan ke slide-nya. Di sini kan ada
Y sama dengan MX. Kenapa dia melalui titik 0,0? Karena dia melalui titik potong dari ini garis X dan ini garis Y. Berarti dia memotong kan? Makanya dia melalui titik 0,0. Lanjut. Ini adalah gradien. Untuk menentukan gradien yang melalui titik A dan titik B, begini caranya. Gradien yang melalui dua titik, mencari gradien melalui dua titik. Berarti untuk mencari M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Atau bisa juga dengan M sama dengan Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2. Baiklah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Paham? Paham. Baiklah. Sekarang kita akan masuk ke ini adalah rumus persamaan garis. Yang A yaitu persamaan garis melalui satu titik dan diketahui gradiennya atau M-nya. Ini ada rumusnya, Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Untuk yang Y1 dan X1-nya itu diketahui di soal dan M-nya juga diketahui di soal. Yang kedua, persamaan garis lurus melalui dua titik. Rumusnya Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Ini adalah rumus dari persamaan garis. Yang tadi adalah rumus untuk mencari suatu gradien ya. Ingat ya perbedaan dari kedua rumus tersebut. Untuk selanjutnya ini ada contoh soal. Ini ada contoh soal. Di sini ada gradien garis. Yang ditanya di sini adalah gradien garis. 3x dikurang 4y sama dengan min 12. Di sini yang di depan X tadi itu dinamakan dengan yang A kan? Yang di depan Y yang di depan Y B kan? Jadi itu kan yang di depan X itu A, yang di depan Y itu B. Yang 12 ini adalah C. Ya, untuk mencari suatu gradien, rumusnya apa tadi? M sama dengan tidak ada yang tahu? Tidak, Bu. Lupa, Bu. Baru selesai kita terangkan. M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 atau M sama dengan Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2. Itu mencari gradien jika titiknya melalui dua titik. Itu yang melalui dua titik tadi. Kalau untuk mencari M itu sama dengan min A per B. Tadi kalau min A per B berarti min yang A-nya berapa tadi? Yang A yaitu angka di depan X. Berarti A-nya berapa? 3. 3. Yang B-nya berapa? 4. Min 4. Ambil min di depannya ya. Berarti kan ada 3 per min 4. Tadi untuk mencari M di sini untuk mencari M sama dengan min A per B. Min A kita berapa? 3 kan? 3. B-nya min 4. Berarti di sini min sama min habis kan? Ya. 3 per 4. ya. Berarti M kita ada 3 per 4. berarti jawabannya C. ada di C. Ya, betul. Untuk yang mencari gradien, apakah sudah paham? Paham. Ini adalah gradien yang langsung kita cari. Ada rumusnya tadi kan M sama dengan min A per B. Kalau yang dibacakan Fatihah, baiklah. Tadi kan ada rumus tentang gradiennya. Ini rumus yang melalui dua titik ya. Dan di sini contoh soal yang Ibu berikan itu untuk mencari sebuah gradien garis. Di sini Ibu akan membagi kalian dalam bentuk dua kelompok. Jadi Ibu akan memberikan masing-masing soal itu berbeda dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu berbeda. Jadi tolong kalian nanti ke depan Ibu suruh perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan jawabannya ya. Di sini Ibu harapkan untuk diskusinya tolong serius.
Baiklah, di sini untuk Fatil silakan kelompoknya sama Keila dan Rosa silakan sama Mimi. Tolong pindah tempat duduknya. Bisa. Baiklah, di sini Ibu ada soal. Di sini Rosa sama Mimi kelompok 1. Tolong geser lagi Fatil. Ini ada untuk kelompok 2. Nah, silakan didiskusikan. Ibu kasih beberapa menit. Tolong diskusikan, nanti disuruh presentasi ke depan. Berarti kan sudah paham kan? Sudah, Bu. Baiklah. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Paham? Paham. Berarti sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Baiklah, kita lanjutkan untuk penampilan kelompok. Silakan kepada kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya. Siapa yang mau tampil? Rosa, silakan. Bu, sudah. Silakan duduk, terima kasih. Baiklah, untuk kelompok selanjutnya silakan perwakilannya ke depan. Tulisnya agak di bawah. Sudah? Baiklah, terima kasih kepada Fatil. Baiklah, kita sekarang langsung membahasnya ya. Di sini ada, ini yang melalui 2 titik kan? Ini yang melalui 1 titik dan diketahui dengan gradiennya. Apakah anak ibu paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Berarti tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, iya, seperti ini jalannya ya. Berarti kalau kalian sudah bisa mencarinya, berarti sudah paham.
Berarti sekarang untuk mengakhiri pembelajarannya, kita ada yang bisa merangkum pembelajarannya dari awal sampai akhir. Coba Mimi kalau bisa. Coba. Ada yang bisa merangkum pembelajarannya, misalnya tentang apa rumus untuk mencari gradien melalui 2 titik, persamaan garis lurus melalui 2 titik, dan diketahui dengan gradien. Ada yang bisa? Persamaan garis melalui 2 titik. Rumus persamaan garis 2 titik ialah Y kurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Iya. Di situ ada sedikit kesalahan. Untuk mencari persamaan garis lurus melalui 2 titik, yang di bawah ini bukan X, ini adalah Y. Y2 dikurang Y1 ya. Mungkin di sini agak kelihatan seperti X. Berarti kan sudah paham kan? Sudah, Untuk Bu. mencari gradien tadi apa rumusnya? M sama dengan Min A per B. ya, itu kalau sudah diketahui persamaannya ya. Kalau melalui 2 titik apa tadi persamaannya? Ya, rumusnya. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan atau X kurang X X1 atau X2 kurang X1. Itu yang di Fatil sama yang di Rosa itu berbeda. Yang untuk mencari persamaan itu, persamaan yang di Fatil tadi itu adalah untuk mencari persamaan garis lurus. Yang satu baru yang mencari gradien ya. Kalau untuk mencari gradien melalui 2 titik, Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 atau Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2. Ya, itu mungkin hanya itu pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan silakan cari soal yang merangkum tentang persamaan garis lurus. Tolong dibahas, nanti itu akan mungkin sebagian besar akan keluar di dalam ujian kita nanti ya. Jadi marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah, kalau ada salah kata Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.